Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kita semua, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? 24 jam harus beribadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu jam yang 24 jam ini setelah subuh adalah terkajinya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Imran ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Ar-Rahim. Alhamdulillah. Awali dengan Alif Lam Mim. Wallahu a'lam bimuradihi. Maksud dari Alif Lam Mim ini hanya Allah lah yang mengetahui maksud dari ayat Alif Lam Mim. Tidak ada yang bisa mentafsirkan Alif Lam Mim kecuali hanya mereka saja, menduga-duga saja. Alif adalah Allah, Lam adalah malaikat Jibril, dan Mim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya menduga-duga saja, tapi tidak ada suatu orang pun yang bisa mentafsirkan Alif Lam Mim. Kemudian ayat ini dibuka dengan Allah. Allah la ilaha illa. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Dia sendiri yang harus diibadahi oleh hamba-hambanya kita. Kenapa? Al-Hayyu, karena Dia tetap hidup selama-lamanya. Orang ada, kita sebagai hamba adalah fana, tapi Allah adalah Al-Hayyu, tetap hidup, tidak terbentuk oleh waktu dan kondisi. Dia adalah Maha hidup terus, Al-Qayyum, dan Maha berdiri selama ada beliau, selama ada Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia ini tetap ada. Oleh karena itu Allah membuka ayat ini dengan memperkenalkan dirinya, Allah, Allah, Allahu la ilaha illa. Maksudnya kenapa? Supaya berzikir pada Allah, supaya memperkenalkan diri kita bahwa Allah lah yang Maha hidup. Tidak ada lagi yang Maha hidup kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang terdahulu, orang yang mempunyai kerajaan ditinggalkan, orang yang mempunyai harta ditinggalkan, seperti Raja Namrud yang sekarang ditemukan makamnya di daerah Irak. Setelah ditemukan di dalam tubuhnya Namrud dan permaisurinya ada perhiasan-perhiasan yang melekat dirinya. Setelah dikonversikan dengan uang, jumlah perhiasannya adalah 35 miliar US dollar. Artinya kira-kira ada 350 triliun yang ada di badannya. Tapi itu tidak dibawa ke akhirat. Semuanya ditinggalkan. Hanya yang hidup adalah Al-Hayyun, Allahu la ilaha illahu. Di lain ayat, la ilaha illallah. Di lain ayat lagi, la ilaha illa anta. Semuanya menunjukkan, memperkenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusan ayatnya, nazzala alaika. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau, wahai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyempurna para nabi. Apa yang turunkan? Al-Kitab, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim yang sekarang ada di hadapan kita. Jadi Allah telah menurunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kitab bil haqq, semuanya dengan kebenaran. Tidak ada keraguan satu huruf pun dalam Al-Quran ini yang bisa menyebabkan orang ragu untuk mentafsirkan lagi. Tapi kalau masih juga ragu terhadap Al-Quran ini, jangankan satu ayat, satu huruf saja, Allah akan memberikan
kepada kita. Di dalam surat ayat yang lain Allah akan menantang siapa saja yang masih belum percaya terhadap Al-Quran ini. Allah akan tantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian semua masih ragu terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepada kami Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi suratin min misli. Coba buat satu surat saja seperti Al-Quran ini. Jangan banyak-banyak. Seperti 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'akal abtar. Minta coba buat satu surat saja, dan kamu perkumpulan wad'u syuhada'akum min dunillah, dan kamu kumpulkan ulama-ulama kamu yang terbaik, ulama-ulama yang terbaik sedunia selain pada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shadiqin. Apabila kalian merasa benar, kalau masih ragu terhadap Al-Quran ini, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ragu dalam Al-Quran ini, coba buat satu surat saja. Kumpulkan di majelis PBB, majelis yang terkandungnya semuanya orang-orang pintar-pintar di sana. Coba buat satu huruf saja. Tapi Allah melanjutkan ayatnya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kamu tidak akan bisa membuatnya, dan sampai kapanpun tidak akan bisa membuat satu surat saja. Maka oleh karena itu janganlah kamu tidak percaya. Karena tidak percaya, fattaqun nar, ingatlah ada api neraka di hadapan kalian semuanya. Allati quduhu an-nas wal hijarah, yang api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Neraka semakin panas membara karena api ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya manusia yang kafir, yang tidak menurut kepada Allah dan Rasul. Jadi api neraka itu nanti akan menyala-nyala dengan ada bahan bakarnya. Kita jadi manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah terangkan bahwa kitab Al-Quran ini itu penuh kebenaran, dan dilanjutkan kebenaran ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, musaddiqal lima baini, dan membenarkan apa-apa yang telah terdahulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Al-Quran ada kitab-kitab juga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa anzalat Taurat wal Injil, dan Allah lah yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, wal Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi ayat ini menerangkan pembukanya bahwa Allah lah sesuatunya yang menurunkan segala sesuatunya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang sudah mempelajarinya, Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah menjelaskan lagi min qablu, dan sebelumnya itu ada juga kitab-kitab sebelumnya. Hudal linnas, untuk apa kitab-kitab diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya? Hudal linnas, sebagai hidayah, petunjuk untuk seluruh manusia. Kalau kita beli sesuatu apapun, beli barang, beli mobil, pasti ada manual booknya, buku petunjuknya. Maka dipelajarilah buku petunjuknya, maka akan amanlah, kita akan bisalah kita mengendari suatu mobil. Dalam kehidupan ini juga ada manual booknya. Sekarang adalah Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah mempelajari hudal linnas sebagai petunjuk manusia. Wa anzal Qur'an, dan Allah juga menurunkan Al-Qur'an, yaitu kitab samawi yang membedakan yang batil, yang hak, yang sesat, dan yang memperoleh kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Pembukanya adalah itu. Allah melanjutkan ayatnya,
dan menerangkan ada segolongan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang selalu kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi di zaman sekarang, di zaman terdahulu juga sudah banyak orang-orang yang kufur, tidak mempercayai terhadap ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam Al-Quran ini dan memberitahukan kepada kita, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bi ayatillah, terhadap ayat-ayat kami. Apa nanti kalau sudah begitu, lahum azabun syadid, bagi mereka akan memperoleh azab yang sangat pedih. Azab yang sangat tidak ada batasnya, tidak ada lagi yang kata Allah Subhanahu wa taala, kalau azab yang syadid, yang sangat kejam, sangat seperti itu, tidak ada lagi. Kalau kita kena api saja sangat panas sekali, tapi itu baru 0,01%. Tapi nanti kata Allah Subhanahu wa taala akan 100% azab yang akan ditimpakan. Ya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubika, bagi orang-orang yang kufur, tidak mempercayai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya sekarang di Al-Qur'anul Karim. Hari ini sudah kita lihat bagi orang-orang muslim, ketika ayat diturunkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan oleh kalian kepada kalian berpuasa. Tapi kita lihat sekarang umat-umat muslim juga ada yang tidak berpuasa. Artinya apa? Innal ladzina kafaru, takut kita di golongan sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat. Jadi mereka tidak percaya terhadap ayat-ayat itu. Ayat-ayat Al-Baqarah 185, ayat-ayat yang diwajibkan kepada kita berpuasa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau telah seperti itu, padahal kita kalau kita kaji sebelumnya, sebelum ayat-ayat itu diturunkan, ketika Nabi Adam akan diturunkan ke muka bumi bersama iblis, musuh utamanya, dan sekarang dilanjutkan dengan anak-anaknya siapa? Kalau iblis ketika akan diturunkan dunia, minta 3 permohonan, minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Adam tidak minta apa-apa, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak minta apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memberikan wasiat kepada Nabi Adam pada saat diturunkan ke muka, sebelum diturunkan ke muka bumi ini. Apa pesan Allah, wasiat Allah kepada Nabi Adam alaihissalam? Ada di dalam Al-Qur'an juga di sini. Allah berfirman bahwa fa imma yatiyakum minni hudan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian nanti akan datang kepada kamu mimpi dari aku, hudan, yaitu hidayah Islam, yang hakikatnya Islam. Karena Islam adalah inna dina indallah Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan kalian kalau datang itu adalah Islam pada kalian, kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang ikut hidayah, ikut Islam itu, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nanti kamu akan kembali ke kampung halaman nanti, akhirat nanti, tidak ada rasa khawatir, tidak akan bersedih hati dimasukkan ke Allah neraka, tapi akan dimasukkan pada surga yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ikut ke dalam hidayah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru, dan bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kazzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Qur'an, Injil, Taurat, ulaika ashabun nar. Mereka nanti pulang ke akhirat nanti digolongkan menjadi ashabun nar, penghuni neraka, dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Hum biha khalidun, dia akan kekal di dalam neraka Allah.
Na'udzubillah, subhanallah. Oleh karena itu, pertama yang disyukuri Allah kita makanya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Membuka kuliah subuh ini, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian. Usikum, tapi berwasiat kepada kalian, wa iya dan kepada saya sendiri untuk apa? Fattaqullah, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang paling penting adalah takwa dan takwa. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan setelah diajarnya orang-orang yang kufur, Allah menjelaskan dirinya. Wallahi aziz, Allah lah yang gagah perkasa, Dzuntiqam, yang akan membalas hamba-hambanya yang kufur ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Terusnya Allah menjelaskan kepada dirinya sendiri, memperkenalkan diri kepada hambanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa alaihi syai'in, tidak ada yang tersembunyi baginya. Di mana? Fil ardi, di muka bumi, wala fil ardi, demikian juga di langit. Tidak ada yang tersembunyi baginya bagi Allah Subhanahu wa taala ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ini adalah 1440 tahun lalu ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam mentafsirkan ini agak susah. Tapi sekarang zaman teknologi, saya lagi memberikan tausiah ini, memberikan kuliah subuh, orang Amerika sudah lihat saya di sini. Jadi sudah ada pancaran satelit, kita ngobrol aja dengan orang Amerika, orang Barat sudah mendengar. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja manusia saja sudah tahu apa yang dilakukan kita sekarang. Kita lagi duduk sendiri, sudah dilihat. Apa-apa yang saya bicarakan, dia sudah mendengar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memperkenalkan, sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di muka bumi maupun di langit yang dikerjakan, baik yang beriman, baik yang fakir, baik yang beramal soleh, beramal salah, semuanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena kita diketahui sama Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Kita takut pada saat detik, bukan lagi hitungan menit, tapi hitunganlah detak jantung kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap detak jantung kita tidak beribadah Allah Subhanahu wa taala, nanti pada saat penghuni surga sudah masuk dalam surganya, dia sedang merenung, kenapa pada saat duduk, pada saat mengaji, hati ini tidak nyambung sama Allah Subhanahu. Inilah yang disebut dengan zikir. Zikir ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Qalbu tenang. Telinga mendengarkan hari ini, mendengarkan uraian-uraian Al-Quran, qalbu kita tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir khafi, zikir yang tersembunyi, zikir yang telah diberikan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada saat di Gua Sur ketika dikejar-kejar oleh kafir Quraisy ketika akan berhijrah ke Mekah dan Madinah. Dan zikir itu dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diturunkan lagi ke semuanya, dan hari ini alhamdulillah bagi bapak-bapak ibu-ibu yang telah mendapatkannya, alhamdulillah, tinggal mengerjakan, tinggal mengamalkan saja. Zikir 24 jam adalah zikir khafi. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri bahwa tidak ada yang tersembunyi baginya, baik yang di langit maupun yang di muka bumi. Kemudian ayatnya diteruskan,
Walladzi yusawwirukum, karena tidak ada yang tersembunyi di langit dan bumi. Allah menjelaskan, huwa, dialah, karena dialah yang menjadikan, yang memsuwirkum, yang menjadikan kalian semua yang sekarang ini sudah ada casing-casingnya, masih kelihatan casing dalamnya. Kalau sudah dalamnya diambil, rohnya diambil, fil arham, di dalam rahim ibunya ketika itu. Jadi jelaslah, jadi kita lah yang membentuk kalian dari rahim kaifa yasha, baik-baik dia dikehendaki. Jadi kalau dia kehendaki pada saat dilahirkan hari ini perempuan Allah yang menghendaki. Kalau dilahirkannya sekarang dari rahim ibunya laki-laki. Semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu yang diturunkan, yang dibentuk, yang dilahirkan dari rahim ibu kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, dialah, Allah lah yang telah membentuk kalian semua. Jadi kalau tidak ada yang tersembunyi sedikit pun, karena dialah yang menjadikan, yang membentuk satu manusia dari seorang rahim ibu. La ilaha illa huwa. Allah jelaskan kembali, Allah lah yang tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Aziz, yang maha perkasa, dan Al-Hakim, dan maha bijaksana pada saat pembuatan seorang manusia yang dilahirkan di muka bumi. Ada yang normal dan ada yang cacat. Semuanya itu ada. Allah lah yang memberikan sesuatu yang dilahirkan di muka bumi. Mudah-mudahan setelah kita dilahirkan, setelah kita sekarang casing masih ada di kita, mudah-mudahan pada saat kembali casing ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, roh kita akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini ditutup dengan Al-Hakim. Sudah kita baca bahwa Al-Hakim adalah maha bijaksana. Mudah-mudahan 6 ayat yang saya bacakan dapat memotivasi kita untuk senantiasa beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, di setiap kondisi, di setiap detak jantung kita senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjadikan ala bidzikrillah